Oke, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Jurnal Visual. Seperti biasa, di sini gua Abdul Malik kembali bakal ngelanjutin alur cerita serial The Weak Hero Class yang sudah masuk episode keempat. Tapi buat yang baru gabung, gue sarankan untuk nonton dulu episode sebelumnya agar mengerti dengan jalannya cerita. Link episode 1 sampai episode 3 gue sertakan di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita siapkan kopi, teko, gelas, dan cai panas. Karena setelah ini kita akan masuk ke cerita. Di awal episode ini, tentu kita langsung nyambung ke kejadian pada saat An Su-ho dan Bum Seok diculik oleh Gil-soo beserta komplotannya. Di mana setelah Gil-soo mengetahui bahwa dirinya sedang dijebak, ia membawa kedua orang ini ke sebuah bekas taman bermain yang nampak terbengkalai. Sementara itu, rencana Yung Yin dan Hyung Sok untuk mengkhianati bosnya yaitu Gil-soo nyatanya telah diketahui oleh Gil-soo sendiri. Yang jelas-jelas membuatnya sangat marah dan kemudian menyuruh agar dua anak buahnya itu untuk menyusul ke tempat bekas taman bermain tersebut. Nah, sebetulnya di sini Hyung Sok dan Yung Yin bisa saja kabur tanpa harus berurusan lagi dengan Gil-soo. Namun sayangnya Dustin, adik laki-laki Hyung Sok, saat ini sedang bersama Gil-soo. Maka mau tak mau, Hyung Seok harus menyusul Gil-soo untuk menyelamatkan Dustin. Di sini Hyung Sok melarang Yung Yin pergi bersamanya untuk menghindari resiko. Namun Yung Yin malah mengabaikan dan tetap mengikuti kemana arah Hyung Sok berjalan. Setelah mengetahui di mana Gil-soo berada, kemudian Yung Yin memberitahukan Si Eun apa yang telah menimpa An Su-ho dan Bum Seok. Tak lupa, ia pun menyuruh agar Si Eun segera menyusul dan membawa serta kepolisian. Lalu disinilah akhirnya kita berfokus kepada An Su-ho dan Bum Seok yang saat ini sedang disekap oleh Gil-soo bersama komplotannya. Di situ An Su-ho baru saja tersadar dari pingsannya setelah sebelumnya dihajar oleh Gil-soo dan kawan-kawan. Ia pun begitu merasa kaget sekaligus terharu ketika mengetahui alasan Bum Seok datang ke sana adalah untuk menyelamatkannya. Tapi bukan itu poin pentingnya, karena tak lama kemudian Hyung Sok dan Yung Yin datang menemui Gil-soo. Jelas keberadaan mereka di sana sekaligus menandai puncak amarah Gil-soo. Apalagi di sini Hyung Sok dengan berani malah meminta agar si bos tak sungkan untuk membunuhnya. Tak ayal hal itu seakan membuat Gil-soo merasa tertantang hingga dapat leluasa menggebuk Hyung Sok yang tak sedikit pun memberikan perlawanan. Di saat yang bersamaan, Si Eun terlihat sudah berada di parkiran dan mulai mencari keberadaan teman-temannya. Sementara Gil-soo mulai memilih-milih antara An Su-ho, Bum Seok, dan Yung Yin yang akan dijadikan korban pertama. Namun secara tak diduga, Hyung Sok mampu bangkit kembali dan langsung membanting Gil-soo sehingga baku hantam pun terelakkan. Kendati demikian, kemampuan bela diri seorang Gil-soo nyatanya tak bisa diremehkan begitu saja. Terbukti kala ia mampu membuat Hyung Sok begitu kewalahan. Meskipun kalah dari segi postur, tetap saja Gil-soo dapat mengimbangi dan bahkan mampu mengungguli perlawanan Hyung Sok. Tapi di sisi lain, Hyung Sok berkali-kali berhasil bangkit sampai membalikan keadaan. Baru disinilah Gil-soo mengeluarkan senjata terakhirnya dan hal itu langsung diatasi oleh Yung Yin yang datang dari belakang. Otomatis kini amarah Gil-soo hanya tertuju kepada seorang Yung Yin, di mana sebelum Gil-soo benar-benar mengakhiri riwayat Yung Yin, sang penyelamat, Si Eun datang dan memberitahu kalau polisi sedang menuju ke sana.
Padahal semua itu hanyalah sebuah tipuan, tapi tetap saja hal ini dapat mengelabui Gilsoo dan komplotannya. Dengan ini, akhirnya An Soo-ho dan Bum Seok dapat terbebaskan dari belenggu yang mengikatnya. Namun, napas lega mereka tak berhenti sampai di sana, karena tak lama kemudian Gilsoo kembali setelah menyadari bahwa ia telah ditipu. Dan kini otomatis pertarungan tinggal menyisakan antara Si Eun dan An Soo-ho versus Gilsoo beserta komplotannya. Tak membutuhkan waktu lama bagi Si Eun dan An Soo-ho untuk menyudahi perlawanan anak-anak buahnya Gilsoo. Tinggal bagaimana mereka mampu menghabisi Gilsoo yang diakui begitu tangguh dalam urusan hantam-menghantam. Nah, sementara perhatian Gilsoo tertuju kepada dua bocah SMA tersebut, Hyung Sok dan adik-adiknya memilih untuk melarikan diri. Sayangnya di jalan mereka berpas-pasan dengan para polisi yang sebelumnya telah dihubungi oleh Si Eun. Tapi di sini Hyung Sok dan adik-adiknya berhasil kabur dari kejaran polisi, sementara para petugas lainnya tengah mengamankan keributan yang terjadi antara Gilsoo dan Si Eun. Meski nyaris tertangkap, Gilsoo dapat mengelabui petugas polisi itu hingga berlari sejauh mungkin. Melihat itu, Si Eun refleks mengejar Gilsoo dan kini tinggal menyisakan mereka berdua saja. Namun tak lama kemudian, An Soo-ho yang dikenal berjiwa solidaritas tinggi menyusul dan tak membiarkan Si Eun menghadapi Gilsoo sendirian. Sontak saja baku hantam di antara mereka pun tak terelakkan, di mana An Soo-ho dan Si Eun saling berjibaku untuk bisa membuat Gilsoo terjatuh. Akan tetapi hal itu nyatanya tak mudah, karena Gilsoo masih saja mampu mengimbangi perlawanan dua bocah SMA tersebut meski disarang secara sporadis. Hingga pada akhirnya perjuangan dan kerjasama antara Si Eun dan An Soo-ho membuahkan hasil ketika mampu membuat Gilsoo tak berkutik lagi. Itu pun di sini An Soo-ho harus menerima luka di beberapa bagian tubuhnya. Di sisi lain, Hyung Sok beserta adik-adiknya nyaris melarikan diri dari tempat tersebut. Namun entah mengapa di akhir-akhir Hyung Sok memilih untuk menyerahkan dirinya ke polisi. Lalu pada saat ia dan Gilsoo dipertemukan dalam mobil polisi, Hyung Sok berhasil membungkam mantan bosnya tersebut dengan menggunakan headingan maut. Berbeda dengan Hyung Sok, Si Eun, An Soo-ho dan Bum Seok akhirnya bisa berkumpul kembali dan tentunya bernapas lega setelah berhasil melalui semua ini. Kemudian Si Eun dan Bum Seok diminta untuk memberikan saksi di kantor polisi. Beruntung mereka berdua tak terseret lebih jauh dari kasus ini, karena setelahnya mereka di-backing oleh pengacaranya Bum Seok. 사장님하고는 얘기 잘했고요. 학교나 집 연락. Setelah memberikan laporan, Si Eun dihampiri oleh Hyung Yin yang kini tengah menanti kelanjutan nasib Hyung Sok. Tapi terlepas dari itu semua, Si Eun kemudian mengajak Hyung Yin untuk melihat kondisi An Soo-ho yang kini tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Tak lupa di situ Hyung Yin meminta maaf atas perilaku teman-temannya, di mana An Soo-ho menanggapinya dengan santai. Nah, karena kebetulan di sana Hyung Yin tak memiliki arah tujuan, ia pun memutuskan untuk menemani An Soo-ho selama menjalani perawatan. 둘이 사겨? 그건 단지 어플의 믹싱 기능일 뿐인데. Sementara Si Eun memutuskan untuk kembali ke rumahnya, namun sesampainya di rumah ia malah berubah pikiran dan kembali ke rumah sakit dengan membawa 2 bungkus makanan. Sontak di situ An Soo-ho merasa keheranan melihat perubahan sikap Si Eun yang kini berubah drastis. Bahkan di sini kita melihat bagaimana Si Eun untuk pertama kalinya tersenyum, yang menandakan bahwa di titik inilah Si Eun telah menganggap An Soo-ho, Bum Seok dan Hyung Yin sebagai sahabat sejatinya.
Berbanding terbalik dengan kehangatan di ruangan rumah sakit tersebut, Bum Sok harus menerima amukan sang ayah setelah kedapatan berbuat ulah. Ayah Bum Sok yang diketahui sebagai anggota dewan jelas merasa malu, apalagi dalam hal ini sang anak benar-benar kelewatan sampai harus berurusan dengan polisi. Puncak dari kemarahannya, ayah Bum Sok dengan tega menyiksa anaknya itu dengan memukulnya menggunakan tongkat golf hingga berulang-ulang kali. Dan dengan itu, scene tersebut sekaligus mengakhiri pertemuan kita kali ini. Sekian dulu untuk episode ini, dan buat yang penasaran, Weak Hero akan kembali dengan cerita lebih menarik lagi. Tapi jangan lupa untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan aktifkan tombol lonceng biar terus update video dari kami. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kami Jona Visual pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.